Soalannya adalah, apakah bahasa roh ini boleh diajar? Ramai pastor yang mengajar berbahasa roh. Ya, ini bagi orang yang percaya bahwa bahasa roh itu dari Tuhan, ya. Dan memang kalau kita belajar dalam Alkitab, bahasa roh itu dari Tuhan, di mana di Kisah Para Rasul di waktu Pentakosta ketika curahan Roh Kudus itu turun ke atas murid-murid Tuhan 120 orang, mereka semua menerima bahasa yang baru, bahasa lidah yang baru. Salah satu kenapa orang tidak boleh terima bahasa roh karena mereka tidak paham. Sesuatu yang kita tidak paham, kalau boleh kita tidak mau terima. Kalau sebut bahasa roh sejak, oh ini sesat dia kata. Tapi actually it's not sesat. Bahasa roh itu adalah ada dalam Alkitab. Nah, memang Tuhan juga memberikannya kepada manusia. Tuhan katakan, aku tidak memberikan sesuatu yang menjadi racun bagi anakku. Jadi kalau Tuhan yang memberikan bahasa roh itu, kenapa harus kita takut? Amin. Jadi soalan ini juga menjawab persoalan tentang karunia-karunia yang lain. Contoh dia karunia bernubuat, karunia boleh menyembuhkan orang, bahasa roh dan sebagainya. Adakah itu boleh diajar? Jawabannya di sini, kita kena paham konteks diajar yang bagaimana. Dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Jadi fokus di sini yang boleh menjawab persoalan kita adalah dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Amin. Maksudnya di sini untuk mengajar itu adalah boleh diajar, tetapi dia mau ajar yang bagaimana? Nah, itu persoalannya. Kalau kita membaca firman tadi, yang kita boleh ajar adalah pengertian. Maksudnya maksud kepada karunia itu. Contohnya dalam rumus matematik, kita tidak boleh paham bagaimana untuk formula darab, bahagi kalau kita tidak belajar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, maksudnya di sana adalah kita harus memahami karunia itu dulu dan barulah Tuhan akan memberikan karunia itu. Selalunya begitu. Ya cara Tuhan. Contohnya kalau bahasa roh, kamu tidak akan terima bahasa roh itu kalau kamu menolaknya. Dari awal, kamu cakap I don't want this. Tuhan akan menghormati. Karena Tuhan itu berdaulat. Dia tidak akan memaksa sesuatu yang kamu tidak mau. Amin. Jadi kalau pertanyaan tadi, bolehkah diajar atau tidak? Boleh diajar, tetapi bukan ajar yang terus terima. Kena ajar apa itu bahasa roh kepada orang. Apa itu karunia nubuatan. Apa itu karunia menafsir mimpi. Apa itu karunia menyembuhkan orang. Apa itu karunia iman. Kita harus ajar. Iman itu yang bagaimana. Segala sesuatu itu kita terima dari Tuhan. Selepas kita sudah belajar dasar itu, barulah Tuhan boleh mengaruniakan. Boleh memberikan kita karunia itu. Namun hak untuk memberikan atau tidak itu bukan terpulang dari kita. Walaupun kita sudah belajar semuanya, kita katakan Tuhan, saya sudah belajar ini, pergi seminar banyak kali, pergi sekolah, pergi kebunan rohani, KKR banyak, Tuhan saya masih kosong. Tidak apa-apa karunia yang saya ada. Itu karena segala karunia itu adalah di tangan Tuhan. Dia yang memberikan sesuai pada waktunya. Ya, bukan ikut masa kita. Ya, karena ada prosesnya. Setiap orang memiliki proses yang berbeza. Ingat prinsipal ini. Tuhan katakan, Bapa tidak akan memberikan sesuatu yang menjadi racun bagi kita. Itu berbicara tentang Roh Kudus. Dan setiap karunia ini adalah daripada Roh Kudus. Amin.